Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ervita, NPM 213110015 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume 2 jurnal tugas praktikum kimia analitik. Pendahuluan, proses pemisahan logam memainkan peran yang penting saat ini, mulai dari pengendalian pencemaran logam berat hingga pemisahan logam-logam berharga dari pengotor-pengotornya dan bagi kebutuhan analisa. Topik pembahasannya, senyawa pembawa yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMTEA. PMTEA memiliki gugus tiazol yang mengandung atom N dan S yang selektif terhadap ion logam tertentu. Dari satu meneliti, kemungkinan pengguna poliegenol yang banyak memiliki gugus OH atau basa keras sebagai karir untuk memisahkan ion logam Cr3+, dan telah diteliti bahwa senyawa pembawa dengan gugus aktif N selektif terhadap ion logam Cu2+ dengan persen transport 87,54%. Hal ini dikarenakan gugus aktif N memberi ikatan jenuh merupakan ligan basa borderline yang selektif terhadap ion logam borderline. Metode penelitiannya, yang pertama itu polimer hasil sintesis digunakan sebagai senyawa pembawa dalam recovery logam berat dengan teknik pemembran cair ruam atau BLM. Campuran logam masing-masing 30 ppm yang mengandung Cr3+, Cu2+, dan Cd2+ dengan variasi pH 5 dan pH 7 sedang sebagai fasa umpan dan HCl sebagai fasa penerima. pH fasa penerima dibuat konstan, yaitu pH-nya sama dengan 1, sedangkan kuantitatif logam berat yang tersisa maupun yang terambil ditentukan dengan AAS. Hasil dari pembahasannya yaitu proses polimerasi eugenol merupakan proses polimerasi adisi kationetik. Hal ini dikarenakan gugus vinil dari poliegenol mengalami reaksi adisi. Reaksi polimerasi menggunakan katalis BF3 ini menjadi melalui tahapan inisiasi, propagasi, dan terminasi. Eugenol memiliki gugus hidroksi yang dapat bereaksi dengan basa membentuk garam pelugenolat. Senyawa ini dibuat dari asam poli eugeneksi asetat, diubah asam poli eugeneksi asetat menjadi klorida asam. Kemudian klorida asam yang terbentuk direaksikan dengan alkohol 4-metil 5-triazetanol. Kesimpulan jurnal pertama ini telah dapat disintesis metil tiazol etil eugeneksi asetat. PMTEA dapat digunakan sebagai karir untuk recovery logam Cd2+, Cu2+, dan Cr3+. Pada variasi pH umpan 5 diperoleh urutan transport yaitu Cd2+, Cu2+, dan Cr3+ dengan presentase fosfor masing-masing 66,21% dan lainnya. Kemudian jurnal yang kedua, pendahuluan. Proses elektrokimiawi magnesium menghasilkan MgOH2 telah dilakukan. Magnesium bittern proses banyak digunakan dalam bidang industri. Umumnya magnesium diperoleh melalui elektrokimiawi proses Dow dari air laut maupun proses elektrokimiawi bittern. Magnesium banyak digunakan dalam industri. Sumber magnesium selain dari tambang mineral di darat dapat juga diperoleh dari laut yang sangat potensial. Bahan yang alat digunakan dalam jurnal itu, yang pertama itu bahan yang digunakan larutan campuran MgSO4, NaCl, larutan FeSO4, NaOH, KCl, agar-agar swallow putih, aquades, dan grafit dari baterai bekas. Alat yang digunakannya yaitu peralatan gelas standar, pipa U, catu daya, stopwatch, multimeter, dan kertas sari halus. Hasilnya, kation Mg2+ dan Na+ di katoda mengalami reduksi menjadi logam dan bereaksi dengan H2O, sehingga terbentuk senyawa MgOH2 mengendap, NaOH larut, dan H2 menghasilkan
Hasil samping, magnesium dapat dipisahkan dari natrium karena NaOH dapat larut dalam air, sedangkan MgOH2 sukar larut dalam air dan mengendap. Mana laporan kelompok kita tadi? Kesimpulan, ion Fe menurun kuat arus dan mengurangi remendem MgOH2. Ion Fe2+ pada anodik maupun katodik menghambat bentuk-bentuknya endapan MgOH2 karena pembentukan vlog. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.